melanjutkan praktikum kita yang kedua tentang endokrinologi. Ini bab yang khusus tiroid. Ya. Tiroid adalah tumor yang paling banyak yang kita jumpai di rumah sakit umum. Ya. Ini ada 10 kasus. Seperti biasa, saya langsung ke mikroskopisnya ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya pada saat saya menerangkan, boleh ya, raise hand ya. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu diffuse non-toxic simple goiter atau choroid goiter. Jadi dari namanya kita bisa melihat tumor apa ini ya. Diffuse berarti dia menyeluruh ya, bilateral kedua-duanya ya. Non-toxic berarti tidak ada peningkatan dari hormon ya. Kalau toksik itu yang hipertiroid ya. Kalau ini non-toxic berarti hormon normal. Oke? Ya, hormon tiroidnya normal. Dia simple goiter atau dan nama lainnya adalah colloid goiter. Jadi folikelnya dipenuhi dengan koloid ya, koloidnya banyak ya. Nah, secara mikroskopis kita lihat ada 2 fase, yaitu fase hiperplasia dengan involusi koloid. Jadi kalau fase hiperplasia ini folikel-folikelnya hiperplasia ya, dengan diikuti sel-sel epitel yang hiperplasia juga. Pelapis dari epitel yang hiperplasia ini adalah epitel kolumer. Namun kalau sudah mengalami dilatasi, dia mengecil ya, menjadi epitel kuboid sampai epitel pipih ya. Karena hiperplasia dari epitel ini kalau tidak dibarengi dengan pelebaran dilatasi dari folikel, sehingga epitelnya bertumpuk ya, kadang membentuk penonjolan ke dalam lumen ya, seperti grab. Jadi seperti kayak tonjolan papil-papil, tapi itu bukan papil ya, karena ketidakseimbangan antara dilatasi dengan pertumbuhan sel epitelnya yang berlebihan. Nah ini ya, folikel-folikel tiroid yang epitelnya mengalami hiperplasia sehingga folikel ini mengalami dilatasi ya. Dan kalau tidak seimbang, dia biasanya menumpuk sel epitelnya yang mengalami hiperplasia ini dan kadang membentuk seperti tonjolan-tonjolan. Ukurannya bervariasi ya, dan lumen berisi koloid. Ini yang koloid ya, sekresi dari hormonnya dari epitel ini di tengahnya ini koloid. Kemudian fase yang kedua adalah involusi koloid. Jadi koloidnya semakin bertambah banyak ya, membesar dan kaya akan koloid. Epitelnya karena dia mengalami dilatasi ya, sehingga semakin memipih ya, semakin memipih dari kolumner memipih menjadi kuboid, kemudian menjadi sel epitel pipih. Ini sudah tidak bentuk kolumner lagi ya, ini sudah ke kubus ya, panjang kali lebarnya sama ya, bentuk kuboid dan inti ada di tengah ya. Kalau kolumner kan intinya ada di basalnya, dan ini kaya dengan koloid ya, makanya dinamakannya colloid goiter ya. Dan ini normal ya, ingat ya, ini normal hormonnya ya, tidak ada hiper maupun kekurangan hipertiroid. Oke, lanjut ke kasus yang kedua, yaitu Graves' disease atau stuma Basedow atau esophthalmic goiter. Ini kasus pada skilet ya. Ingat kan skilet? Sudah pernah skilet hari apa? Waktu kemarin ya, minggu kemarin ya, skiletnya ya. Jadi ini jarang sekali Graves' disease itu dioperasi karena dia kan toksik ya, hipertiroid ya. Hipertiroid, jadi cukup dengan menekan hormon tiroidnya dengan PTU ya, sejenis PTU, profil uracil dan sebagainya, dia bisa mengecil
ya. Jadi tidak perlu dioperasi ya. Cuma ini ada kebetulan kita dapatkan kasusnya yang Graves' disease. Jadi kasus ini jarang ya. Nah ini bentuknya rada-rada. Jadi dia ada folikel-folikel dan epitel yang hiperplasia. Ini kelihatan ya hiperplasia ya, menumpuk-numpuk ya epitelnya. Kemudian karena menumpuk-numpuk hiperplasia bertambah bertambah banyak sehingga dia memberikan bentuk tonjolan-tonjolan seperti ini ya. Seperti papil, tapi ini bukan papil ya. Syarat papil itu ada fibrovascular core ya. Dan ini hanya tonjolan-tonjolan kecil. Dan lumen tetap berisi koloid ya. Seringkali pucat dan di tepi ini ada seperti bentukan renda ya. Renda. Yang warna putih di sini. Scalloping ya. Untuk struktur seperti renda dan jaringan interstisialnya berisi limfosit. Ini renda ya, ini renda. Bentukan seperti renda, scalloping. Nah, kemudian di antara jaringan interstisial berarti di antara folikel ya ada sel limfosit, tapi itu bukan glue ya. Ada kadang enggak. Oke. Lanjut ke kasus yang ketiga. Ini kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Kita mau menghemat waktu karena kasusnya banyak, ada 10 ya. Ini tiroiditis Hashimoto atau struma lymphomatosa atau lymphadenoid goiter atau chronic lymphocytic tiroiditis. Dari namanya berarti ini tumor atau bukan? Bukan ya. Jadi ini apa? Ya, jadi radang ya, itis ya, radang karena autoimun ya. Nah, di sini itisnya karena sel radang apa? Limfositik, berarti limfosit ya. Kronik, kalau kronik itu apa? Sel apa? Radangnya. Kalau akut sel radangnya apa? Eosinofil, neutrofil ya, PMN ya, polimorfonuklear. Tapi kalau kronik ya sel plasma dengan sel limfosit ya. Nah, jadi ini dari namanya lymphadenoid atau limfositik ya, limfositik kronik berarti terdiri dari sel-sel limfosit ya, limfosit yang bentuk agregat-agregat ya. Tadi waktu di graf kan ada katanya ada agregat limfosit, tapi itu bukan clue-nya ya. Kadang ada, kadang enggak, yang sehingga membentuk germinal center atau centrum germinativum. Nah, kalau di tiroiditis Hashimoto ini harus wajib ya, harus wajib ada tiroiditisnya, sel radang limfositik yang membentuk suatu agregat ya. Kalau tidak ada ini bukan namanya tiroiditis Hashimoto ya. Ini agregatnya ya, agregat limfosit, di tengahnya ini central germinativum atau germinal center ya. Nah, kemudian dia ini menginfiltrasi ke folikel-folikel tiroid yang normal. Jadi di mana-mana yang namanya radang pasti merusak sel jaringan sekitar ya. Nah, dia merusaklah si folikel-folikel tiroidnya ya, sehingga destruksi kan. Ini kan folikel tiroidnya mengecil kan, atrofi ya. Kalau di atrofik berarti hormonnya gimana? Hipo ya, hipotiroid. Kalau Graves' disease tadi kan hiper ya, hipertiroid. Kalau si coloid goiter itu normal ya hormonnya. Kalau tiroiditis karena dirusak si folikel-folikel tiroidnya sehingga menjadi hipo, dia nggak bisa bentuk hormon yang normal ya, karena sudah mengalami kerusakan pada folikel tiroidnya ya, karena dirusak sama sel radang ya. Nah, kemudian biasanya sel propisnya ini membentuk suatu sel leukosit atau sel Hartle. Makanya dia namanya tiroiditis
Hashimoto atau hyperthyroiditis ya. Ini karena sel-selnya sel Hartle atau onkositik, di mana tandanya adalah sitoplasmanya luas ya, ini luas ya, dan berwarna lebih eosinofilik ya, warnanya eosinofilik merah ya. Itu clue-nya ya. Jadi untuk Hartle atau Hashimoto thyroiditis, pertama dia harus ada sel radang. Sel radangnya sel radang limfosit dan sel plasma yang untuk agregat seperti lymph node ya. Kemudian ada granulosenternya, dan kemudian dia ada seperti sel-sel onkositik atau sel-sel Hartle. Kemudian folikel-folikelnya juga sudah mulai atrofi ya, karena dirusak sama sel radang. Oke, ini kasus dia. Kemudian lanjut ke kasus keempat, subakut tiroiditis. Tadi kan kronik ya. Kalau subakut berarti antara akut dan kronik. Ada sel akutnya, neutrofil, dan ada sel kroniknya. Sudah mulai muncul nih sel kroniknya, limfositnya ya, limfosit. Pada awal biasanya adanya destruksi dari folikel ya, seperti tadi ya, yang namanya sel radang akut maupun sel radang kronik biasanya mendestruksi jaringan sekitar. Termasuk di sini adalah folikel tiroidnya. Dimasukin oleh jadi folikel tiroidnya itu mengalami destruksi oleh infiltrasi dari neutrofil. Kemudian lumen seperti biasa diisi koloid ya. Nah, subakut ini kan nama lainnya adalah Dwarfine thyroiditis atau granulomatous thyroid. Kalian ingat granulomatous pada pelajaran blok 12 biasanya pada tuberkulosis ya. Nah, kalau pada TBC itu granulomanya ada nekrosis caseosa ya. Terus sel datia langhan, sel datianya bentuk langhan atau kuda ya. Nah, kalau ini granulomanya tidak ada nekrosis ya. Ini ya. Kalau pada tuberkulosis kan ada nekrosis ya, hamparan warna amov eosinofilik ya. Ingat ya, dulu ya. Nah, kalau ini nggak ada hamparan nekrosisnya. Nah, tapi ada sel datia. Sel datia ini sama dengan multinucleated ya. Giant cell yang tidak seperti tapal kuda, tapi bentuknya ngumpul ya, ngumpul atau sembarang ya, ngumpul di tengah. Ini seperti benda asing ya. Jadi sel datia benda asing atau multinucleated foreigns ya. Jadi kenapa ini ada ya? Sebenarnya multinucleated giant cell ini adalah makrofag yang berfusi menjadi satu ya. Sifatnya adalah untuk mempertahankan diri ya, untuk memakan sesuatu yang asing buat dia ya. Nah, di sini kan destruksi folikel ya, sehingga koloidnya keluar ya. Koloidnya keluar ini yang dianggapnya sebagai suatu benda asing ya, sehingga ada pertahanan tubuh, makrofag berfungsi untuk mempertahankan diri. Kalau fase selanjutnya nanti terbentuk apa? Fibrosis ya. Fibrosis itu adalah proses penyembuhan ya. Seperti kalau kita luka itu terbentuk fibrosis, kadang sampai ke keloid ya. Itu ya proses biasa dari penyembuhan dari radang. Ini kan radang ya. Raditis ya. Nah, fibrosisnya mana? Nah, inilah ya. Ini di sekitar sel radang akut ya. Kemudian ada fibrosisnya, jaringan ikat untuk proses penyembuhan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kasus kelima, yaitu struma adenomatosa. Nah, ini terdiri dari folikel yang hiperplasia dengan berbagai ukuran ya.
Kalian sudah tahu kan gambaran histologinya dari tiroid normal? Udah ya. Nah ini normal apa enggak sih? Hah? Kalau dia sudah membesar dari ukuran tiroid yang normal, berarti dia mengalami hiperplasi ya dari sel dari folikel-folikelnya ya. Nah, ini ukurannya membesar ya. Jadi folikel hiperplasia dengan berbagai ukuran. Ukurannya ada yang kecil, ada yang besar ya. Dengan berbagai ukuran. Dan seperti biasa lumen berisi massa koloid. Jadi ini dua-duanya mengalami hiperplasia. Jadi dari folikelnya hiperplasia, kemudian pelapisnya juga mengalami hiperplasia. Biasa epitel pelapisnya dari yang tadinya epitel koluner, kemudian dia akan memipih kalau dengan seiring dilatasi dari folikelnya. Semakin dilatasi, semakin memipihlah si epitelnya, semakin menjadi kuboid, kemudian menjadi pipih ya. Dapat juga dijumpai sel C. Sel C ini ada di antara folikel-folikel ya. Dia proliferasi juga ya. Ada sel C di antara folikel. Nah, ini kan folikel. Ini diantaranya di jaringan intersosialnya ya. Ada sel C. Ya. Dia juga mengalami hiperplasia. Kalau perdarahan ya oke, bisa ya klasifikasi kolesterol, clef dan bentuk mikrocistik. Bisa ya. Nah ini kolesterol clef ya, bentuknya seperti kaca-kaca tajam ya. Nah ini ya, ini kolesterol clef. Kemudian yang klasifikasinya seperti yang warna ungu. Ini yang warna ungu, ini serpihan seperti serpihan tulang ya. Kemudian, nah ini juga ya serpihan tulang. Klasifikasi ya ini ya. Lanjut ke kasus ke-6 ya. Ada yang mau bertanya? Ada. Nah, kita lanjut ke kasus ke-6, folikular karsinoma tiroid. Untuk teori kalian bisa baca, kalau seandainya ada yang tidak tahu boleh tanya ya. Folikular karsinoma tiroid ini jin atau ganas? Nah, saya ganas dari epitelia karena karsinoma ya, ujungnya ya. Bentuknya folikuler, berarti karsinoma tiroid yang bentuknya folikuler. Folikel ya. Adenoma dulu. Atau saya balik deh. Folikuler tiroid adenoma ya. Nah ini sebelum ke ganas kita belajar folikuler tiroid adenoma dulu ya. Jadi ini hampir sama dengan adenomatosa, cuma lebih hiperplasia dari folikelnya dan epitel ya. Dua-duanya mengalami hiperplasia dan dia berbatas tegas, kemudian berkapsul jaringan ikat. Nah ini ya. Kalau adenomatosa tadi kan masih ada kayak folikel-folikelnya ya, masih berbentuk. Kalau ini sudah padat sekali dengan folikel-folikel yang hiperplasia dengan epitel yang proliferasi juga. Nah, kemudian dia batasnya tegas, dia ada kapsul, ya. Kapsulnya fine saja, tidak ada tumor di dalam kapsulnya, ya. Ini semakin ke sini, ya. Dari keseluruhan tidak ada yang menginvasi ke dalam kapsul, ya. Intinya bulat oval, ya. Ini intinya bulat oval, fine, kromatinnya halus ya. Kromatin tuh yang ada di dalam sini ya. Nih, ya, intinya bulat oval.
teori dari semua jaringan tiroid yang kita dapatkan hasil dari operasi dokter bedah, ya, kita lameler, kita buat sediaan semuanya, kita lihat adakah invasi di dalam kapsul. Ternyata ini tidak ada invasi di dalam kapsul, maupun juga ke dalam vaskuler yang ada di kapsul maupun di bawah kapsul, ya. Nah, bentukannya seperti ini ya. Nah, intinya bulat oval dan halus ya. Dan sitoplasmanya di sini kadang luas ya. Isinya bisa granuler ya. Ini cenderung ke arah apa? Solid ya. Polanya solid. Ada yang juga tubular ya. Ya, normofolikel. Ada normofolikel maupun ada mikrofolikel ya. Bentukan solid ya. Ini mikrofolikel. Ada normo ya, tergantung dari ukuran. Nanti kalau mau lihat benar itu harus diukur ya. Berapa ukuran lumen dari lumen normal tiroid ya. Nah, karena ini jinak, mitosis jarang kita jumpai ya. Pewarnaan untuk melihat koloid ada tidak ada itu kita warnai dengan PAS. PAS itu pewarna histokimia. Kalau dia positif adanya koloid, dia akan berwarna merah, lebih eosinofilik, lebih merah ya, nah gelitak. Nah, tadi sudah dikasih tahu ya bentuk kalsifikasi maupun badan semua nanti di bagian ini, bukan tiroid karsinoma kalau seperti ini. Nah, ini dari folikuler tiroid adenoma. Tidak ada embel-embel karsinomanya ya, folikuler tiroid adenoma. Nah, sekarang kita ke kasus yang ganesnya. Nah, sebenarnya kasus yang ganas ini sama bentukannya seperti folikuler tiroid adenoma, hanya dia ada yang invasi ke dalam kapsul dan juga ini ya, ini kapsul ya, ini kapsul nih, ini kapsul, ya, kelihatan ini kapsul, lebar kapsulnya ini dari sini sampai ke sini, ya. Nah, kelihatan nggak ada sel tumornya di sini? Ya, ada ya. Nah, jadi sel ini sebenarnya sama seperti folikuler tiroid adenoma, ya. Cuman dia sudah masuk ke dalam kapsul, ya. Sudah invasi dia ke dalam kapsul, dan juga dia invasi ke dalam pembuluh darah yang ada di kapsul maupun pembuluh darah yang ada di subkapsuler, ya. Nah, kalau kita temukan ini ya di dalam pembuluh darah dan invasi ke dalam kapsul, jadi dia bukan nama adenoma lagi, dia sudah namanya folikular karsinoma tiroid. Ya, itu saja pembedanya ya. Selebihnya sama ya. Tadi sel Hartle itu sama dengan sel onkositik, yaitu sel dengan sitoplasma yang luas dan warnanya lebih eosinofilik. Ini di gambar modul juga lihat ya, dia invasi ke dalam kapsul, ya. Itu sudah dianggap suatu keganasan. Ya. Dan kalau yang sebelahnya ini invasi ke dalam pembuluh darah, ya, yang ada di kapsul. Jadi bukan pembuluh darah yang ada di dalam center ya, bukan ya, tapi di kapsul atau subkapsul ya, yang sudah menginvasi ke sana. Oke, lanjut ke kasus ke-8 ya. Tadi kan karsinoma tiroid yang bentuk folikuler. Sekarang karsinoma tiroid yang berbentuknya papilari. Ya. Papilari adalah bentuk
papil dengan adanya fibrovascular core. Jadi di tengah-tengahnya itu ada jaringan ikat dan pembuluh darah, ya. Kemudian dilapisi oleh sel epitel koluner. Ini ya bentuk papil-papil ya. Ini papil ya, ini papil ya. Nah, lihat di tengah-tengahnya ini ada jaringan ikat dengan pembuluh darah. Berarti ini betul murni papilari ya, bentukan papilari. Nah, ini ya. Jadi bukan tonjolan saja. Kalau tadi di grab, di koloid goiter dia hanya tonjolan ya ke dalam lumen, tidak ada fibrovascular core-nya. Nah, kalau ini betul-betul dia papilari, di mana di bagian tengahnya ini ada jaringan ikat dan pembuluh darah ya. Jadi seperti tanduk, kemudian dilapisi oleh epitel neoplasianya ya. Nah, itu clue yang pertama, jadi bentuk papilari. Kemudian clue yang kedua kita lihat nih dari kejauhan ya. Nah, dari kejauhan dia seperti ada bintik-bintik putih ya. Ini intinya ya, intinya seperti bintik-bintik putih. Kalau kita lebih dekatkan ya, lebih pembesaran besar. Nah, inilah intinya. Jadi intinya mengalami seperti jernih ya. Kalau selama ini kan intinya kromatinnya ada kan, kromatin halus, ada hiperkromatik, ada kromatin kasar. Tapi di sini intinya dengan kromatin yang jernih ya. Dia terpinggirkan ke bagian tepi ya, sehingga kelihatan seperti bolong-bolong ya. Nah, ini namanya ground glass ya. Nah, atau Annie open eye nuclei. Jadi si Annie ini menangis sampai matanya putih ya. Lihat nggak seperti mata putih ya. Nah, ini yang clue yang kedua ya. Jadi dia bentuk papilari, kemudian dia ada ground glass ya. Nah, kemudian yang clue yang ketiganya adalah intranuclear groove ya. Jadi garis ya. Nah, ini garis ya di dalam inti ya. Nah, ini ya groove-nya. Dan ini juga ya groove. Ini ya. Jadi groove-nya itu bisa di tengah, bisa di pinggir ya. Tidak selalu harus di tengah ya. Ini groove-nya ya. Intranuclear groove. Jadi parit masuk ke dalam inti ya. Ini juga ya. Ini ya. Ya, tidak ada 30 itu. Jadi bentukan papilari, kemudian ground glass atau Annie open eye nuclei, dan ketiga adalah intranuclear groove ya. Dan dia tidak perlu melihat kapsul ya, tidak usah melihat kapsul. Tanpa dia invasi ke kapsul aja, tetap dia dianggap suatu karsinoma ya. Terus polanya bisa macam-macam ya polanya. Sekarang kita lanjut ke kasus ke-9, yaitu medullary carcinoma tiroid. Nah, ini medullary carcinoma ya, tiroid. Tadi ada follicular thyroid carcinoma, ada papillary thyroid carcinoma, sekarang medullary carcinoma tiroid. Nah, sebenarnya selnya hampir sama dengan yang follicular ya, intinya bulat, oval ya. Nah, kalau bentukan ada yang solid ya, ini ada yang solid sarang-sarang ya, kemudian ada yang trabekular ya, ini ya trabekular ya. Nah, ada yang lobus ya, lobus ya sama dengan sarang-sarang ya, lobus ya. Kemudian sel-selnya bisa bulat, oval, poligonal banyak sisi ya. Atau ada yang sampai spindle. Ya. Spindle itu memanjang ya. Nah, stromanya ada fibrovaskular. Di
Di sini walaupun jarang mitosisnya dijumpai, tapi dia dianggap tetap berganasan ya. Nah, clue-nya di mana untuk medulari ini? Clue-nya adanya di akumulasi dari amiloid, timbunan amiloid ya. Nah, kalau ada timbunan amiloidnya ini ya, dan untuk membuktikan ini betul amiloid, kita periksa dengan pengecatan komoret ya. Kalau warnanya merah magenta ya, berarti itu amiloid ya. Nah, kita anggap ini sebagai suatu medulari karsinoma tiroid ya. Karena seharusnya tidak ada amiloid ya. Nanti akan warnanya seperti ini, lebih merah ya. Kalau ini betul-betul amiloid. Jadi untuk pertama sebelum diwarnai dengan komoret, kita diagnosisnya biasanya suspek dulu ya, suspek medulari karsinoma tiroid. Kalau setelah diwarnai bahwa ini positif ya, kemudian warna merah magenta, berarti sudah ke arah medulari karsinoma tiroid. Oke, lanjut ke kasus ke-10. Kasus ke-10 ini juga kasus keganasan pada tiroid, tapi ini sangat ganas ya. Dari namanya saja anaplastik, berarti tidak ada benar-benar bentuk undifferentiated, bentuknya sembarang ya, sampai pleomorfik, bentuk ukuran benar-benar acak ya, besar-besar ya, pleomorfik sekali dan bizar-bizar biasanya. Bizar tuh seperti sel-sel yang berbentuk aneh-aneh ya, anaplastik karsinoma tiroid, dan ini prognosis sangat buruk. Dia sangat invasif, dia cepat menginvasi ke jaringan dan organ sekitar ya. Ini ya, kelihatan sekali bentuknya, bisa bentuk seperti spindle-spindle, sarkomatoid ya, seperti sarkom ya, sarkom spindle, atau bentuk epiteloid seperti epitel-komos, epitel ya, dan bisa adanya pleomorphic giant cell ya. Jadi ada multinukleotid yang pleomorphic ya. Lihat ya, kelihatannya bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi fine saja bulat-bulat oval gitu. Kalau ini dia besar-besar ya. Ada yang kecil, besar sekali, bentuknya aneh gitu ya. Bizar ya. Ini anak intinya mencolok sekali, ini anak inti. Ya. Jadi ini misalnya ini sel ya, misalnya. Ini anggap ya sel, ini sel ya. Nah, ini sitoplasmanya, ini inti, kemudian ini anak intinya. Jadi punya anak intinya ya. Nah, anak intinya ini besar ya, besar kan? Nah, besar sekali. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan fine aja, anak intinya kadang terlihat, kadang tidak ya. Nah, intinya bisa letak esentrik itu maksudnya di pinggir. Bisa juga tidak ya. Nah, dalam satu sel bisa ada 2 inti ya. Ini yang besar, yang bizar, yang aneh gitu ya. Ini juga aneh, muncul-muncul yang berbagai sisi ya. Kemudian ada nekrosis koagulatif, biasanya ada nekrosis ya, jaringan yang rusak ya, tapi irregular, dan ada palisading mudah dijumpai. Jadi dalam nekrosisnya itu nanti ada sel-sel neoplasianya yang karena tersusun palisading berbentuk seperti pagar. Nah, ini ya, ini nekrosisnya ya. Nah, ini sekitarnya ada sel-sel neoplasianya. Oke, selesai 10 kasus. Ada yang mau bertanya? Jadi nanti OSP-nya kalian seperti yang hari Senin ya, buat di laporan praktikum, buat gambar minimal 2, yang minimal 2, kalau lebih bagus ya, minimal 2, satunya pembesaran kecil, satunya pembesaran besar ya, minimalnya itu. Terus gambar yang ada clue-cluenya ya, di modul ini sudah bagus sih sebenarnya, sudah itulah clue-clue ya.
Nanti dikumpul pada hari Senin. Jadi yang hari Senin dan Rabu dikumpul pada hari Senin depan. Ya. Dikumpulkan ke PA. Ke PA ya, nanti salah satu pokoknya yang mewakili datang ke PA ya. Tahu ya PA ya? Di RSMH. Langsung ke sini. Hari Senin ya. Mau bertanya nggak? Ya, silakan. Jadi nama kesemuan Mama Bodis itu dimanapun sama. Mau dia di clear cell, misalnya serviks, mau di tiroid, mau di mana saja yang namanya plasma Mama Bodis itu sama, yaitu suatu material ya, anode yang membentuk seperti kumparan. Ya. Kita cari ya. Jadi sama saja mau dia bentuknya di folikular adenoma, mau di medulari, mau di sardik, mau di mana lagi di otak ya, meningioma. Ada yang meningioma Mama Bodis itu sama bentuknya. Jadi dia bentuk seperti kumparan, gambaran bulat, terus seperti ada kumparan. Tapi bedakan dengan mutiara keratin ya. Mutiara keratin itu benar-benar di sekitar antara fokus ya. Jadi dia harus lebih keumuman bagian kaki ya. Jadi seperti lamela-lamela, kumparan-kumparan, warnanya merah muda. Jadi sama dimanapun. Itu seperti klasifikasi ya sebetulnya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita ke postes. Kayak mas sesi berapa? Sesi. Nah, dia itu loh kasih jiwa juga loh. Tumbler aku di mana?